It's me, Dimema Marica. It's time to curcol. Tapi sebelum itu, kalian harus subscribe dulu channel YouTubeku agar aku dan channel YouTubeku melejit ke angkasa. Baik, kita langsung aja ke curcolnya. Jadi curcol kali ini mungkin semua orang pernah mengalami. Ini pengalaman pribadi gue juga. Kayak kalian sadar gak sih, ternyata di kehidupan ini kalian tuh selalu ditanya, like waktu kita kecil nih ya, sebelum masuk sekolah, pasti orang-orang tuh pada nanya ke orang tua kita kayak, ini si Ade TK-nya mau di mana? Kayak gitu. Orang-orang pasti bakal nanya. Nanti kita after lulus TK pasti bakal ditanya lagi, ini masuk SD-nya mau di mana? Mau di SD mana? Pasti begitu. Lulus SD kita juga bakal ditanyain lagi perihal ya masih tentang sekolah. Mau lanjut ke SMP, SMP mana? Lulus SMP kita juga bakal ditanya lagi, ini mau dilanjut apa enggak nih sekolahnya? Terus udah daftar di mana? Keterima di mana? Kayak gitu. Terus juga setelah lulus SMA-nya, masuk ke dunia perkuliahan, masih juga ditanya tentang kuliah di mana, ngambil jurusan apa. Nanti lagi stres-stresnya skripsian. Masa skripsi itu yang pernah gue alami, kita tuh maksudnya gue tuh kayak sangat stres. Terus kayak ditanya sama orang kayak, kapan skripsian? Kapan sidang skripsi? Itu tuh beban banget gak sih? Kayak beban banget. Kayak setiap orang nanya tuh kayak kitanya geleh, gak suka gitu tuh. Gue lagi berusaha nih, gak usah lu tanya-tanya. Kayak gitu. Tapi orang mana peduli sih tentang struggle kita. Mereka pasti bakal nanya, kok udah lama masih gak sidang skripsi juga sih? Padahal struggle kita menuju sempro, menuju sidang skripsi itu sangat berat. Tapi orang di luar sana tuh kayak nggak peduli. Ya mereka nanya aja. Fase berikutnya yaitu setelah lulus perkuliahan, setelah lulus dari sekolah, pasti bakal ditanya lagi kayak, kerja di mana? Udah kerja belum? Woi, nyari kerja itu sulit banget. Gue pernah ada di fase sorry gue orang Sunda nyebutnya, jangan nyalahin orang Sunda ya. Oke, di fase yang sangat titik terendah lah dalam hidup kayaknya ya. Nyari kerja tuh kayak setahun gue nganggur, gak punya kerjaan, gak punya duit, umur udah segitu tapi masih minta ke orang tua, kayak malu banget. Tapi orang-orang di sana kayak masih nanya, kayak apalagi yang sok tahu kayak gitu, kayak makanya nyari kerjaan, lamar sini ngelamar sana. Woi, sebelum lu ngomong, gue udah ngeplay ke beberapa tempat, ke beberapa perusahaan, tapi memang belum jodohnya gitu tuh. Terus kayak kamu nanya dengan sok taunya, kamu sih diem aja, di rumah aja, gak kemana-mana, gak ngelamar sana sini. Please deh, sekarang zaman internet ya kan, kita bisa ngelamar kerjaan tuh lewat email, lewat Jobstreet ya. Udah bingung. Tapi orang-orang tuh gak mau tahu itu. Kayak kita lagi berusaha, kita mencoba, pokoknya kita lagi struggle di masa itu, tapi orang-orang gak mau tahu. Capek banget sih, jujur li. Terus sekarang di fase yang terbaru, gue masuk ke fase yang kapan nikah. Kayak kalian boleh cek di video gue sebelumnya, gue ngebahas tentang ya itu, kapan nikah itu. Dan ternyata setelah gue simpulkan, memang orang-orang itu ya nanya aja, sok tahu aja kayak gitu. Kayak mereka nggak peduli apa yang sedang kita rasakan, apa yang sudah kita lewati, apa yang
sedang kita usahakan, mereka nggak mau tahu. Kalau gue udah menikah, misalnya gue udah melewati fase yang ini nih, pertanyaan kapan nikah. Nanti setelah gue nikah, pasti bakal ditanya, kapan punya anak? Ya pasti akan muncul pertanyaan seperti itu. Nanti setelah gue punya anak satu, akan ditanya lagi, si kakak pengen punya adik tuh, gitu. Jadi intinya, selama kita hidup di dunia ini, pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang ya nanya aja, nanya memojokkan, banyak orang yang sok tahu, orang gak peduli betapa beratnya kita menjalani itu, betapa sedang berusahanya kita untuk melewati itu, orang-orang gak mau tahu gitu. Padahal ketika kita lagi struggle menghadapi itu, ada orang yang nanya tentang kuliah di mana, mau nikah kapan, nikah sama siapa, mau punya anak kapan. Mereka nggak tahu kita lagi berusaha sebaik mungkin, mereka juga nggak tahu planning kita ke depan tuh seperti apa, kayak gitu. Kadang kalau lagi pusing-pusing banget, ketika ada orang yang nanya kayak gitu, kayak kita lagi kesel sendiri, pusing sendiri, stres sendiri. Tapi ya balik lagi, gak usah terlalu ngedengerin omongan orang. Ya yang gue sebutin tadi, mereka nanya ya nanya aja kayak gitu, nggak mikirin perasaan kita dari A sampai Z. Enggak, mungkin kita menyikapinya harus dengan ya nyeleneh mungkin, walaupun I know itu sangat berat banget untuk ada di tahapan itu. Kayak menyikapi pertanyaan orang lain dengan mudah, itu sangat berat. Intinya sih gue balik lagi sih kayak ke teman-teman semuanya, stop nanya-nanya tentang kapan pada orang yang lagi ngerjain untuk ke tahap skripsi, kapan nikah, ke orang-orang yang emang umurnya udah kayak pas untuk menikah tapi mereka belum nikah. Please jangan nanya itu, karena kan kita nggak tahu planning dia tuh kayak apa, atau mungkin dia juga lagi struggle, dia juga lagi sedih nyari-nyari jodoh tapi nggak belum ketemu maksudnya mungkin ya. Terus ke orang yang udah menikah, terus kita nanya kapan punya anak, padahal mereka juga lagi berusaha, itu bakal nyakitin mereka sih asli. Jadi menurut gue sih kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu jangan dijadiin basa-basi ya. I know itu basa-basi, tapi please basa-basinya diganti aja ke hal yang lain, kayak woi apa kabar lu, kan bisa ya kayak gitu. Terus ya udah ngobrol ngalir aja, gak usah kayak nanya-nanya kapan nikah, kapan punya anak, kapan sidang skripsi, keterima di sekolah mana. Please deh boy. Itu sih yang gue mau sampein, karena ya banyak dari cerita itu gue juga ngalamin, kayak pasti kalian semua ngalamin hal tersebut. Jadi makanya stop ya guys buat nanya-nanya hal yang basa-basinya tapi nyakitin orang. Mungkin ada juga yang gak setuju tentang pendapat gue ini. Please banget komen di kolom komentar. Kalau ada yang setuju dan punya pengalaman yang sama gue, please juga tulis di kolom komentar. Oke guys, mungkin itu curcol gue kali ini. Semoga tidak ada lagi yang nanya-nanya hal-hal yang seperti itu. Oke, thank you for watching. Terus jangan lupa juga subscribe channel gue. And yeah, see you.